Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minas syaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannati wa uyun innahum kanu qabla dzalik muhsinin. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil qur'ani aidan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh innallaha balighul amrih. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Para bapak, para ibu dan saudara-saudara sidang jamaah kuliah subuh, jamaah subuh di Masjid Baitul Arqam Ranting Muhammadiyah Gerinting, Kecamatan Bulakamba. Alhamdulillah pada pagi hari ini, pagi yang penuh dengan ujian dan tantangan yang dilakukan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, penguji yang maha tahu, yang maha rahman, maha rahim kepada makhluknya, termasuk kita sebagai manusia. Saya sampaikan bahwa pagi hari ini penuh ujian karena apa? Karena begitu kita selesai sahur mau berangkat subuhan itu sudah diuji dengan situasi yang dingin, situasi hujan, gerimis. Nah, ini kalau tidak dengan sadar memenuhi tantangan ujian yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak akan mungkin semangat tetap pergi mengikuti jamaah subuh, kemudian dilanjutkan dengan kajian ilmu kaitannya dengan puasa di bulan Ramadan. Kalau Allah menguji kepada makhluknya, itu bukan berarti Allah belum tahu seberapa kemampuan makhluknya. Allah sudah tahu, tetapi hanya untuk meyakinkan, memperlihatkan kepada hambanya, loh setelah saya uji kan ya memang begini toh. Jadi bukannya Allah belum tahu. Ketika mau menguji pada makhluknya itu Allah sudah tahu, tapi untuk memamerkan kepada hambanya bahwa bukan Allah sewenang-wenang, bukan. Ketika Allah menyampaikan, menjatuhkan nilai itu bukan karena sewenang-wenang, tapi memang ini loh buktinya. Ketika diiming-imingi
bahwa siapa yang melakukan sholat subuh kemudian sholat sunnah sebelum subuh itu ada pahala yang luar biasa, dunia seisinya akan menjadi miliknya. Itu sudah disampaikan, tetapi ketika disampaikan yang bisa tersentuh pun tidak semua orang, mesti orang-orang tertentu, dan itu Allah sudah tahu. Ketika Allah akan memerintahkan pada hambanya untuk berpuasa di bulan Ramadan, itu juga Allah sudah tahu. Nanti yang akan melaksanakan sendiko dawuh, kemudian berpuasa dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar lapar dan dahaga, tetapi termasuk menjaga perilakunya, menjaga pikirannya, menjaga otaknya, menjaga mulutnya, itu orang-orang tertentu. Sehingga ketika Allah mengatakan, memberangkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, betapa memang maha hebatnya Allah yang disampiri tugas untuk puasa di bulan Ramadan itu hanya orang-orang yang beriman. Orang yang beriman yang nanti akan diberikan kemampuan menerima Al-Quran, kemampuan menerima berbagai macam berita gaib yang orang lain ragu-ragu, orang beriman tidak pernah ragu-ragu. Para bapak, para ibu, para saudara-saudara sekalian, pada pagi hari ini akan saya lanjutkan ketika saya matur pada hari Akad yang telah berlalu, yakni orang-orang takwa di hadapan Allah itu seperti apa? Tadi di dalam surat Al-Dzariyat ayat 15-16 Allah berfirman dengan jelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Jadi digambarkan dengan jelas bahwa orang-orang yang takwa itu nanti tempatnya itu di surga. Nah, di surga. Baru dikatakan tempatnya di surga itu kalau orang-orang muttaqin, orang-orang yang beriman itu sudah bisa merasakan surga. Dia punya bayangan surga itu lebih hebat daripada seenak apapun di dunia. Tapi kalau orang-orang yang tidak beriman, dia belum tersentuh surga. Belum pernah melihat surga. Tapi kalau melihat hotel bintang 5, bintang 7, itu tertarik dia. Ketika dia umroh saja kan oleh bironya dipilihkan bintang 5, itu aja kan sudah merasakan di dalam kamar enak, makannya enak, makannya bebas, apa yang disenangi itu. Nasinya nasi kebuli, berasnya panjang-panjang, lauknya daging macam-macam boleh pilih, daging sapi ada, daging unta ada, daging kambing ada, daging ayam ada, pokoknya bebas lah masakannya. Itu merasakan betapa fasilitasnya luar biasa. Nanti tidurnya, mandinya sampai bingung, mau yang dingin apa yang anget, mau yang panas, gitu. Tinggal ndumuk itu ya, enggak usah pakai ciduk, malah bingung ya, enggak pakai ciduk, pakainya apa ya? Akhirnya plek kaget nyemprot dari atas, rebus akhirnya. Nah, itu belum surga, itu baru di dunia, baru bintang 5. Di atasnya bintang 5 masih ada lagi. Terus jalan kakinya dekat karena bintang 5, umrohnya luar biasa. Tapi orang-orang yang tidak beriman itu ya diiming-imingi apapun belum tersentuh. Padahal Allah sudah mengatakan dengan jelas,
innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sehingga orang-orang yang beriman itu diiming-imingi oleh Allah, khusus untuk orang-orang muttaqin nanti tempatnya di surga yang luar biasa. Terus orang yang beriman itu ingin menjadi orang takwa. Orang takwa itu seperti apa? Nah, maka kemudian tadi seperti kemarin yang saya aturkan, kalau ingin jadi orang takwa ya puasa di bulan Ramadan dengan puasa yang sungguh-sungguh bermacam-macam itu. Nah, itu. Innahum kanu qabla dzalik muhsinin. Dalam ayat selanjutnya ayat 16 itu orang-orang takwa itu memang sebelumnya itu dia telah berbuat sangat baik. Jadi mereka berbuat sangat baik. Sangat baik itu seperti apa? Seperti yang digambarkan oleh penafsir Ibnu Katsir gitu, dalam tafsir Qur'annya, bahwa orang-orang yang takwa itu sedikit sekali tidurnya di waktu malam. Sehingga orang takwa itu kalau tidur malam tidak terlalu banyak. Yon dilalai kali gane jam 2 sudah dibangunkan oleh Allah. Jam 3 sudah dibangunkan oleh Allah. Dan bangun itu tidak rasa-rasen. Bangun terus gembira. Melakukan takarub pada Allah. Qiyamul lail. Apalagi di bulan Ramadan yang nanti akan menjadi berkelanjutan. Qiyamul lail itu terus dikerjakan. Bisa 2 rakaat salam, bisa 4 rakaat salam, ditutup dengan witir, kemudian zikir-zikir. Itu menjadi amal ibadah yang selalu dilakukan oleh orang-orang yang takwa. Ketika sedikit sekali tidurnya di waktu malam, bukan sedikit hanya untuk nonton bal-balan, bukan. Untuk nonton HP, YouTube, bukan. Tetapi sedikit di waktu malam tidurnya itu untuk pendekatan kepada Allah takarub tadi, di akhir malam selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Muhammadiyah dengan jelas menuntunkan ditutup dengan sholat witir. Rakaat pertama sabikis marobikal a'lal ladzi khalaqa fasawwa. Rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiga qul huwallahu ahad. Plong, wah sudah jam 3 lebih. Sudah jam 3:30. Nah, ini jadi semalam itu sepertiga malam itu bagi orang-orang takwa itu untuk takarub kepada Allah. Kemudian juga tidak melupakan bahwa ketika orang takwa itu diberi harta oleh Allah, tidak melupakan pada orang-orang miskin bahwa ada sebagian hartanya itu untuk orang miskin. Itu perilaku orang takwa yang digambarkan oleh Allah, yang difirmankan oleh Allah dengan jelas, innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidina ma atahum rabbahum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Itu yang digambarkan pertama. Kemudian dalam surat yang lain, surat At-Tolak, Allah juga ngendika, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh innallaha balighul amri. Ini dalam surat At-Tolak ayat 60. Jadi yang orang-orang yang takwa itu Allah akan menjadikan, memberikan jalan keluar ketika orang-orang takwa itu sedang kebumpetan jalan, sedang judek, sedang mikir yang berat. Itu orang-orang takwa tidak pernah mengalami jalan buntu. Ndilalah endi kersaning Allah. Itu Allah akan selalu memberikan jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'alahu makhraja. Jadi ketika orang takwa itu mengalami kesulitan, tidak usah khawatir. Nanti tiba-tiba Allah memberikan jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian yang lebih menggembirakan lagi bahwa Allah itu akan memberikan rezeki kepada orang-orang takwa itu secara tiba-tiba yang tidak disangka-sangka. Kalau orang mendapatkan rezeki sudah diperhitungkan, nanti saya kulaane sekian, nanti saya jual sekian, untungnya sekian. Itu ketika dapat untung sudah tidak begitu terkejut, tapi tiba-tiba dapat rezeki. Saya pernah diceritani oleh teman saya dari kelompok itu, dia mau nyaur hutang ketika orang tuanya itu punya hutang, belum disaur agak lama, terus teman saya itu tahu kalau bapaknya punya hutang dan meninggal, mau nyaur hutang. Itu yang mau disauri nggak mau. Katanya enggak punya hutang bapak itu. Iya, saya punya catatannya. Tanggal sekian itu hutangnya. Wah, itu yang disauri itu merasa mendapatkan rezeki yang tiba-tiba karena sudah kelewatan, sudah tidak terhitungkan, sudah tidak terhitung sebagai modal, tiba-tiba disauri. Nah, ini satu model. Nah, kemudian model yang lain lagi mungkin ada lagi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu akan dialami oleh orang-orang yang takwa. Ini Allah menjanjikan. Yang percaya juga orang-orang yang beriman. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Kemudian Allah itu akan membuat orang yang beriman itu selalu merasa cukup. Kadang-kadang kan banyak orang yang hartanya banyak, kurang aja, gelisah aja, itu banyak. Tapi ketika dia sederhana, kok cukup, kok enak. Sehingga pikirannya tidak gelisah. Banyak orang yang tiba-tiba stres karena kekurangan. Itu banyak sekali. Tapi orang-orang yang beriman diberi kecukupan. Jadi tidak pernah merasa kurang. Sithik ya cukup. Bukan selalu berkurang, tapi cukup hidupnya. Sehingga ketika orang itu diberi kecukupan, ya hidupnya ayem, tenang gitu. Itu tidak gelisah, tidak stres. Adanya orang stres karena merasa kekurangan, merasa apa yang diusahakan selalu gagal dan sebagainya. Itu tidak dijiwai oleh orang-orang beriman. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dia diberi kecukupan. Innallaha balighul amri. Sehingga dalam berbagai macam urusan akan diberikan kemudahan. Kalau bapak ibu kan jelas diberi tugas ngomong putra.
Kadang-kadang putranya yang sudah gede, setengah gede, mungkin harus sekolah atau mungkin harus melanjutkan kehidupannya yang penuh dengan pertanggungjawaban yang lebih berat. Itu orang-orang yang beriman, kemudian orang-orang yang ditingkatkan menjadi takwa, maka orang yang takwa itu akan diberikan kemudahan dalam segala urusan. Anaknya ketika melihat anaknya diberikan kemudahan jalan hidupnya, ikut seneng gitu. Punya anak tiba-tiba merasa kesulitan, ikut merasakan susah. Jadi kalau anaknya susah juga orang tua otomatis susah. Tapi ketika anaknya sukses, alhamdulillah ikut senang. Padahal yang sukses anaknya, tapi orang tuanya ikut senang luar biasa. Ini banyak terjadi. Itu kaitannya dengan orang-orang yang beriman, kemudian dia menjadi orang takwa. Allah memberikan jalan keluar ketika ada kesulitan. Allah memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Allah akan mencukupkan hidupnya, memudahkan segala urusan. Gitu. Ini orang-orang yang takwa. Sehingga ketika kita didhawuhi puasa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita dijadikan orang takwa. Itu orang takwa memang di hadapan Allah seperti itu. Dalam surat Al-Imran Allah menjelaskan lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaman au bi ahdi wattaqo fa innallaha yuhibbul muttaqin. Difirmankan dengan jelas dalam surat Ali Imran ayat 76 bahwa Allah itu kalau dengan orang takwa itu sifatnya sangat mubakhalah, mencintai sekali. Hamba Allah yang dicintai oleh Allah luar biasa. Seperti yang dikatakan dalam Al-Imran tadi, bahwa barang siapa yang menaati janjinya dan bertakwa, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang takwa itu. Sedangkan Allah kalau sudah mengasihi dalam artian Allah mubakhalah betul, maka orang tadi tidak merasa segala geraknya dijaga oleh Allah. Segala pilihannya sudah ditunjukkan oleh Allah. Sehingga dia ketika bicara tidak sembarangan. Dia kemudian mendengar sesuatu yang didengar itu adalah sesuatu yang betul. Itu perjalanan orang-orang yang takwa. Dalam surat Al-Baqarah lebih jelas lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-Baqarah 194, wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Allah menjelaskan bahwa takwalah kepada Allah. Allah akan selalu bersamamu. Allah akan selalu bersama kepada orang-orang yang bertakwa. Dalam surat Yunus apalagi lebih jelas lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Yunus ayat 64. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul basra fil hayati dunya wa fil akhirah. Bahwa dikatakan bahwa orang-orang yang takwa itu menjadi sifat kewalian Allah, bahwa seorang wali Allah yang dicintai Allah itu tidak ada rasa takut dalam hidupnya, tidak merasa berduka cita. Kadang-kadang ada orang yang hidupnya itu tidak tahu sangkan parane, tidak tahu apa itu, tapi kok rasanya susah, rasanya gelisah. Itu
Jadi bisikan-bisikan syaitan yang membuat orang setengah-setengah itu sering terjadi. Tapi kepada orang yang takwa itu tidak pernah terjadi hal semacam itu. Jadi mereka tidak pernah susah. Itu jiwa dari orang-orang yang beriman dan akhirnya menjadi orang-orang yang bertakwa. Auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Karena sudah menjadi kekasih Allah itu, maka tidak pernah hatinya itu goncang, tidak pernah merasa takut. Itu jiwa orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Sehingga ketika kita sudah diperintah oleh Allah untuk puasa di bulan Ramadan yang tujuannya ditikaikan untuk itu, maka kita akan menjadi tenang hidupnya. Kemudian yang menjadikan mantap lagi adalah bahwa orang-orang yang takwa itu amalnya selalu diterima oleh Allah. Berbeda dengan riwayat yang menyedihkan ketika Qabil dan Habil beramal, maka ada salah satu di antara mereka yang tidak diterima. Amal yang tidak diterima oleh Allah maka akan menjadi sengsara. Para bapak, para ibu dan saudara-saudara sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah. Jadi pada pagi hari ini saya sampaikan mengapa Allah memilih orang yang beriman untuk diperintah menjadi orang yang tekun berpuasa di bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh melakukan sunnah-sunnahnya, karena akan ditingkat menjadi wali yang demikian. Para bapak dan saudara sekalian, untuk itu catatan yang terakhir, maka saya sampaikan secara ringkas sehingga kita bisa melakukan di akhir bulan Ramadan nanti, yakni untuk melakukan sunnah-sunnah yang perlu kita abadikan. Yang pertama, puasa hari Arafah itu kita lakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Puasa Syawal 6 hari setelah Ramadan, monggo yang mampu melakukan. Kemudian puasa Sa'ban itu juga besok lagi dilakukan kalau mampu, gitu. Puasa Senin Kemis, monggo. Puasa Ayyamul Bid, hari-hari putih 3 hari setiap bulan. Itu puasa-puasa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Salat sunnah yang biasa diamalkan oleh Gusti Rasul 2 rakaat sebelum subuh. Ini radhiyallahu anha Siti Aisyah ini meriwayatkan. Kemudian 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat atau 4 rakaat sesudah zuhur, monggo dilakukan. 2 rakaat sebelum asar. Ini riwayat dari Imam Tirmidzi, Imam Nasai. Ini juga menggambarkan Rasulullah melakukan sholat-sholat itu. 2 rakaat sebelum maghrib, sesudah terbenam matahari. Ini hadisnya riwayat Ibu Imam Bukhari. Ini tapi dengan catatan jika kamu suka. Sehingga kalau enggak suka ya tidak. Tapi ini sering dilakukan oleh Rasulullah. 2 rakaat sesudah maghrib. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. 2 rakaat atau 4 rakaat sesudah Isya. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Abu Daud dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, qiyamul lail. Walaupun sudah tidak puasa, monggo dilanggengkan qiyamul lail itu. Ya seperti sholat tarawih, bisa berapa rakaat, 11 rakaat, monggo dan sebagainya dan sebagainya. Itulah yang perlu saya sampaikan pada pagi hari ini. Wontenipun kekurangan, minta maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali ada sesuatu yang mau disampaikan untuk saya, monggo.
mungkin 1 menit atau 2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.